Ayo kamu sini aja, sini sini, bapaknya sini sini. Yang ada di Kepulauan Bali ini saya minta untuk tenang mendengarkan akhir saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia periode 93-98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur, akan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita semua dapat bersaksi Indonesia yang sekarang ini adalah kongresnya keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama ini kepemimpinannya telah dipercayakan kepada saya sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat luas secara baik. Saya pun yakin bahwa kita semua sependapat dengan rakyat yang telah menganugerahkan kata perjuangan agar ia selalu melekat dan melembaga pada Partai Demokrasi Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Oleh karenanya, saya pun berkeyakinan bahwa semua yang hadir di sini adalah para pejuang demokrasi yang untuk sampai pada kongres kali ini telah teruji menempuh perjuangan yang panjang dan berliku. Saudara-saudaraku, keluarga Banteng Perjuangan Indonesia, bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memang tidak ada sesuatu yang dengan mudah diraih begitu saja tanpa terlebih dahulu berjuang dan terus berjuang untuk mewujudkan setiap cita-citanya. Adapun cita-cita yang paling utama bagi karenanya dalam kongres kali ini semangat dan tekad untuk berjuang dan terus berjuang mengangkat harkat dan derajat rakyat dari segala lapisan, ras dan hasil mengarungi berbagai samudera cobaan yang penuh dengan gelombang intrik dan pernistaan. Semua ini disebabkan karena keteguhan iman perjuangan kita yang telah memilih untuk selalu bersama bergandeng tangan, merapatkan barisan dan menyatukan langkah dalam mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan ini, satu hal yang saya banggakan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah kenyataan bahwa seluruh keluarga besar PDI telah dengan setia, disiplin dan tunduk pada pilihan untuk tidak menghalalkan segala cara. Hal lain yang juga saya banggakan selama memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah meningkatnya kesadaran politik warga PDI Perjuangan, terbukti dengan tumbuhnya sikap kritis untuk selalu meluruskan perjalanan bangsa ini.
agar tetap berjalan dalam koridor perjuangan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sikap yang tumbuh dari kesadaran ini pada hakikatnya merupakan perwujudan dari konsistensi langkah-langkah perjuangan kita dalam meneruskan cita-cita para founding fathers Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menghendaki Indonesia sebagai sebuah negara yang benar-benar merdeka dan suatu keadaan yang memungkinkan bagi rakyat Indonesia menjadi cerdas, percaya diri, dan mandiri dalam kehidupannya. Untuk itu, segala bentuk tindakan yang berdampak merugikan bagi masa depan kehidupan rakyat pasti akan kita tolak tanpa kompromi dalam bentuk apapun. Yang menjadi milik seluruh dan segenap rakyat Indonesia. Dan Kongres Perjuangan kali ini, banyak orang justru mampu menyelenggarakan sebuah kongres yang terkesan cukup megah. Kepada mereka saya katakan bahwa kongres kali ini adalah kongresnya rakyat, dan bila rakyat sudah mempunyai kehendak dan bersatu, maka tidak ada sesuatu yang tidak dapat diraih dan dicapai. Ditanyakan kepada saya, apa yang Mbak Mega miliki sebagai modal? Kepada mereka saya jawab, modal yang saya miliki utamanya adalah kepercayaan rakyat dan keyakinan mereka bahwa cita-cita perjuangan Partai Demokrasi Indonesia yang saya pimpin sejalan dengan aspirasi dan tujuan hidup mereka. Manunggalnya rasa, pikiran, dan tujuan adalah tali pengikat kepercayaan dan kebersamaan yang terawat, terbina, dan tumbuh dari rasa cinta rakyat dan bangsa negeri ini. Itulah sebabnya mereka berbondong datang dan mengulurkan tangan sambil berkata, Mbak Mega, saya ikut Anda. Yang akan datang mempercayakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk membentuk suatu pemerintahan, maka dengan tegas saya sampaikan di sini bahwa pemerintahan yang akan PDI Perjuangan bentuk adalah pemerintahan yang tidak akan pernah ragu-ragu dalam menegakkan keadilan dan wibawa hukum. Karena negara kita adalah negara hukum, siapa saja yang telah melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara pasti tentunya harus melalui proses hukum tanpa pandang bulu. Bagi mereka, para hakim dan jaksa yang tidak sanggup melaksanakan amanat ini, dipastikan tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mengenai pentingnya perjuangan menegakkan hukum ini, secara sadar kami sebarluaskan, karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memang tidak menginginkan terjadinya peristiwa di mana rakyat yang tidak lagi percaya kepada lembaga hukum negara akan membentuk pengadilan rakyat untuk menghakimi dengan cara dan maunya sendiri. Terjadi, sekali lagi saya katakan, karena negara kita dibentuk secara negara hukum. Oleh karenanya, keharusan membentuk pemerintahan yang berani menyuarakan kepentingan rakyat secara tegas telah menjadi pilihan PDI Perjuangan. Saya yakin kita semua rakyat Indonesia tidak menginginkan suatu pemerintahan yang mengambang dalam bersikap dan menjadi benalu bagi masa depan rakyatnya.
yang telah berlangsung selama ini. Saudara-saudaraku warga bangsa yang tercinta, bagi PDI Perjuangan dalam rangka menegakkan keadilan dan upaya penegakan hukum, pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. Penuhnya berada di tangan penguasa, maka hasil akhir yang terus berlanjut dan semakin parah. Pemerintahan yang bersih dan beribadah, pemerintahan yang seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saudara-saudara, itu 3 suara. Nah, saya mengusulkan pengambilan keputusan pasal 4. Semua keputusan dianufakat berdasarkan demokrasi Pancasila. Apakah dan harus diambil melalui pemungutan, maka keputusan diambil pemungutan suara mengenai dan rahasia. Kecuali kalau Kongres tidak ulangan pemungutan suara sebanyak-banyaknya yang tidak setuju, maka hal yang bersangkutan. Kelima Partai Demokrasi Indonesia wajib menjaga Kongres kelima tahunan yang dilaksanakan oleh maka pimpinan sidang dapat memberi peringatan sanksi. Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini, saudara-saudara, keseluruhan daripada tata tertib Kongres ini yang tidak mengerti jelas. Dan tata tertib, maka kita masuk dan melihat dari jam yang ada, ini sudah jam 5 bagi mereka yang silau. Kenapa? Calon sekjen ada dari terus tapi jalan terus pada Kongres. terserah pada Kongres. How's the Congress going, Megawati? Very good indeed. Do you hope to do well in the elections next year? It depends of the result of the Congress. Tapi Pak, orang yang baru masuk juga bisa belum?
Saya kok ditanya. Nanti urusannya tanya Urusan sama Kongres. kongresnya ya. Kamu kalau menurut itu formatur tunggal atau formatur lengkap? Semuanya nanti diserahkan kepada sikap kongres bagaimana. Bentar Pak. Sejalan. What do you think about the turnout this morning? Panen, Mbak. Jangan dorong gitu dong. Yang mana nih? Itu. Ini pertama juga. Tolong dulu. Ya, hilang betul. Oh, silakan.